Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Wakemot. Wow, ini penulis yang baru pertama kali kisahnya kami bawakan di channel Ilo Ekstrim ini, dan kisahnya keren banget teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Akhir tragis menganut ilmu hitam. Agus Maung. Di pagi buta, dengan udara yang dingin menusuk tulang, saat langit masih malu-malu menyingkap tabir gelapnya dan embun masih bergelayut di ujung dedaunan, suara ayam yang terdengar bersautan. Di saat rata-rata mata masih terpejam dan terlelap dalam pelukan udara dingin, Agus sudah sibuk di dapur reot rumah panggungnya. Agus yang sedang sibuk meniup api yang masih malu untuk menyala di tungku batu yang sudah menghitam, membuat asap tipis mengepul menyusup ke sela-sela dinding bilik bambu dan atap rumbia yang sudah banyak bolongnya. Dengan sabar, ia terus berusaha untuk membuat api semakin membesar di dalam tungku. Setelah sekian cukup, ia sibuk berkutat dengan songsong dan kayu bakarnya. Api mulai menyeruak keluar dari tungku yang sudah hitam tersebut. Agus pun mulai memasak air untuk membuat kopi dan mulai membakar singkong yang ia panen kemarin sore di samping rumahnya. Dengan cekatan, ia membolak-balikan singkong yang sedang dibakarnya. Aroma harum singkong mulai menyebar menyatu dengan bau kayu bakar yang mendesis dengan pelan. Agus adalah seorang pria kampung biasa. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, usianya sekitar 27 tahun. Tapi gurat kelelahan dan penderitaan membuatnya tampak lebih tua. Sejak ayahnya meninggal dunia karena terpatuk ular berbisa saat bekerja di sawah 5 tahun lalu, sejak saat itu Agus menjadi tulang punggung keluarga. Dia bekerja serabutan. Kadang ia bekerja menjadi buruh angkut kayu balok, kadang ikut panen di kebun atau sawah tetangga, kadang mencangkul di kebun dan sawah orang yang membutuhkan tenaganya. Apa saja ia kerjakan asalkan halal dan bisa membawa nasi ke piring ibunya. Nah, suara lirih memecah keheningan. Seorang wanita parubaya keluar dari bilik mengenakan kain batik kusam dan kerudung lusuh. Matanya sembab karena sering menahan tangis dalam diam. "Kamu jadi hari ini kerja di kebun Pak Herdi?" "Jadi mak," jawab Agus singkat sambil terus membolak-balikan singkongnya. "Ingat ya nak, jangan membuat keributan. Ikhlaskan hatimu selama bekerja. Haji Herdi itu orang baik. Dia yang selalu bantu kita setelah ayahmu meninggal." Agus mengangguk pelan. "Mohon mak," katanya sembari mengangkat singkong bakar ke atas daun pisang kecil dan meniup ujung-ujungnya yang sudah gosong. Bu Suhaimi duduk di sudut dapur. Matanya yang sayu terus mengawasi anak semata wayangnya dengan penuh rasa ragu. Di balik wajah keras Agus, dia tahu anak itu menyimpan luka dan amarah. Seringkali Agus pulang dalam diam. Dia lelah, marah, kecewa. Semua ia telan sendiri karena takut membuat ibunya bersedih. Setelah menghabiskan singkong bakarnya yang keras di luar tapi empuk di dalam, dia menyeruput kopinya. Agus bersiap. Ia mengambil karung goni bekas beras, memasukkan sabit, sarung tangan sobek, dan botol air minum yang tutupnya sudah dol. Sepatu bot lusuh yang solnya hampir copot ia pakai tanpa keluhan, hanya itu yang ia punya. Sebelum melangkah keluar, dia menghampiri ibunya. "Mak, Agus berangkat dulu." "Iya,"
Hati-hati ya, jangan lupa pesan Ma tadi. Agus mengangguk dengan langkah ringan dan doa yang ia panjatkan. Dia keluar dari rumah ditemani matahari yang mulai muncul malu-malu dari balik bukit. Cahaya kuning keemasan menyinari jalan tanah di depan rumahnya, memantul di embun yang menggantung di rumput ilalang. Dia bersiul kecil, menepis rasa kantuk sembari menikmati sejuknya udara pagi yang berhembus begitu menyegarkan. Di tengah asiknya dia menikmati perjalanan, terdengar suara motor mendekat. Gus, Arek kemana?" teriak Cecep, seorang pria seumuran dengan Agus yang menjadi temannya dari kecil. Agus pun mendekati Cecep yang masih duduk di atas sepeda motor Astrea legendanya yang sudah karatan. Cep, urang arek ka kebun Haji Erdi. Hayu atuh bareng jeung urang oge arek ka kebun bibi urang, sekalian pan deket kebun Haji Erdi, deket kebun bibi urang. Agu tersenyum. Wah, cocok atuh hari gitu mah, tapi lalaunan we nya. Motor maneh siga arek cara roplok bautna. Cecep pun tertawa. Kalem we Sep, kajian butut tapi kuat keneh mawa gabah 2 karung. Dengan tawa ringan yang jarang keluar dari mulutnya, Agus tertawa lalu naik ke jok motor belakang. Motor tua itu menderu, menyusuri jalanan kampung yang berbatu. Sepanjang jalan, pemandangan sawah dan gunung jadi teman mereka. Hawa dingin menampar wajah, tapi itu lebih baik ketimbang panasnya siang yang sebentar lagi akan datang. Di kejauhan, siluet Gunung Tengek terlihat samar. Gunung itu sering dibicarakan orang tua dulu sebagai tempat keramat. Agus sempat melirik sekilas ke arah gunung itu. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya, entah apa. Tapi sejak kecil, Gunung Tengek selalu terasa seperti memanggil, seolah-olah gunung itu menyimpan rahasia besar yang hanya bisa diungkap oleh orang yang benar-benar putus asa. Dan mungkin dalam diam, Agus mulai merasa bahwa dirinya adalah salah satunya. Hari-hari Agus berjalan monoton, bangun sebelum matahari muncul, bekerja di kebun, atau menjadi kuli angkut kayu balok sampai tubuhnya terasa remuk, lalu pulang hanya untuk kembali mengulang esok harinya. Bila ada waktu luang dan tak ada pekerjaan, ia gunakan untuk memancing ikan di sungai atau memancing belut di sawah. Dia bukan tidak bersyukur dengan kehidupannya, tapi di dalam hatinya ada kekosongan yang terus menganga. Bahkan setiap malam saat ibunya sudah terlelap, Agus duduk di beranda rumah hanya untuk melamun dan menatap langit. Sampai kapan saya seperti ini? Saya ingin punya istri, saya ingin membahagiakan ibu, tapi apa yang harus saya lakukan? Gumaman dan pertanyaan dalam hatinya terus menyeruak dalam hatinya. Di suatu malam, dia kembali duduk di beranda rumahnya dengan secangkir kopi hitam panas dan sebatang rokok kreteknya. Dia kembali melamun, meratapi langkah apa yang harus ia lakukan esok hari. Agus pun mulai menatap ke arah siluet Gunung Tengek yang terlihat samar di kejauhan. Gunung itu seperti terus memanggil, ada sesuatu di sana. Dia yakin sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Pada suatu malam, Agus yang sedang berkunjung ke rumah bibinya di desa tetangga, dia mendengar seorang pemuda kampung tersebut sedang bercerita pada teman-temannya. Pemuda itu mengaku pernah ikut bersemedi di Gunung Tengek. Pemuda itu berbicara setengah mabuk, tapi matanya penuh keyakinan. Di Gunung Tengek itu ada tempat keramat, tempat yang gak semua orang bisa masuk. Katanya siapa yang berhasil menembusnya dan bertemu dengan penjaganya bisa dapat kekuatan yang luar biasa. Tapi itu nggak gratis, harus berani, taruhannya nyawa. Agus mendengarkan dalam diam. Setiap kata dari pemuda itu menancap dalam pikirannya seperti paku-paku kecil yang perlahan menembus akal sehatnya. Hari-hari berlalu. Agus selalu menjalankan pekerjaannya dengan giat, tapi dalam hatinya ia mulai bertanya-tanya, apa artinya hidup jika hanya untuk menjadi budak kemiskinan, dan sampai kapan aku akan seperti ini?
3 hari kemudian, tanpa berpamitan pada siapapun, Agus membawa sepasang baju ganti, bekal seadanya, dan sebilah pisau kecil. Ia hanya meninggalkan secari kertas untuk ibunya. Agus pergi sebentar, Bu. Jangan khawatir. Pagi itu masih remang ketika dia mulai mendaki Gunung Tengek. Dari jalur tua yang sudah lama tak dipakai, jalur itu penuh semak, licin dan sunyi. Tidak ada suara selain langkahnya sendiri dan desiran angin yang seperti berbisik-bisik di telinganya. Semakin dia naik, semakin udara terasa dingin, seolah-olah alam menolaknya. Tapi Agus terus berjalan dengan tekadnya. Ia terus menyusuri jalan yang sudah tertutup ilalang. Rasa lapar dan lelah tak lagi ia hiraukan. Hanya ada satu hal dalam pikirannya: merubah hidup. Meskipun ia tak tahu apa yang akan ia temui, apakah itu jalan untuk kekayaan, kekuasaan, kekuatan, atau kematian. Setelah berjalan hampir 2 hari, tidur hanya beralaskan daun dan makan seadanya, Agus menemukan sebuah tanah yang cukup lapang di tengah hutan yang terasa berbeda. Di tengahnya terdapat batu yang cukup besar seperti altar. Di sekitarnya dikelilingi pohon besar. Suasana begitu sunyi, seolah semua makhluk hidup menghilang. Agus mulai mendekat dan duduk di depan batu itu. Tiba-tiba saja angin berhenti, kabut turun tebal, dan dari balik pohon-pohon besar muncul bayangan besar yang mengendap-endap seperti hewan buas. "Kenapa kau datang ke tempat ini, manusia?" Suara berat menggema dari mana. Agus berdiri, gemetar, tapi mencoba tegar. Aku ingin lepas dari kemiskinan." Dari balik kabut, sesosok makhluk muncul. Tubuhnya besar, setengah manusia, setengah macan. Matanya menyala. "Banyak yang datang dengan keinginan serupa, tapi sedikit yang hidup pulangnya. Apa kau siap membayar harganya?" Agus menelan ludah. "Asalkan saya bisa keluar dari kemiskinan, saya rela." Makhluk itu tertawa. "Kalau begitu, kau akan menjadi perjanjian terakhirku. Sekarang, duduklah di batu itu. Apapun yang kau rasakan, masuk ke dalam tubuhmu. Terimalah, jangan pernah kau melawannya." Agus berjalan, lalu duduk di tengah batu dan bersila. Agus merasa tubuhnya ditempa seperti sebilah besi yang sedang ditempa oleh sang panai. Setelah beberapa waktu, Agus terkulai. Agus tidak tahu berapa lama ia pingsan, tapi ketika ia terbangun, tubuhnya terasa berbeda. Dia merasa kuat, lebih ringan dan lebih liar. Telinganya lebih tajam, kakinya lebih gesit, otot-ototnya mengencang. Dia mencengkram tanah dan merasakannya bergetar, seolah-olah tanah itu takut padanya. Perjanjian sudah selesai, tapi suara bau masih terdengar di kepalanya. "Ilmu ini kuat, tapi haus akan darah. Kau harus salurkan dengan pertarungan. Kalahkan lawanmu, lalu kau harus meminum darah musuhmu, walaupun hanya setetes. Kalau tidak, kekuatan yang aku berikan akan melahapmu dari dalam." "Baik, akan saya lakukan kalau cuma itu persyaratannya." "Ingat, perjanjian ini hanya kau dan aku. Aku tidak membutuhkan tumbal, tapi sebagai gantinya, tubuhmu akan menjadi bagian dari aku sampai kau mati. Dan aku akan berpindah ke tubuh anak laki-lakimu. Kau datang padaku tanpa perantara, maka tak ada orang lain yang bisa membatalkan perjanjian ini." Merasa tak ada pilihan lain, Agus pun menyanggupi semua itu. "Baik, selama kamu menjadi bagian dari diriku dan menjadi kekuatanku, aku akan menuruti semua keinginanmu." Agus berdiri dan berjalan ke tepi hutan, menatap ke arah kampungnya di kejauhan. Dalam dadanya berkobar semangat baru. Dengan penuh senyum, Agus berkata, "Hari-hari buruk sudah selesai. Mulai hari ini, aku akan jadi orang yang ditakuti."
Kepulangan Agus ke kampungnya tak seperti biasanya. Tubuhnya kini lebih tegap, sorot matanya tajam dan langkahnya mantap. Tak ada lagi keraguan di wajahnya. Yang dulu selalu tunduk, tapi yang paling mencolok adalah auranya. Seperti ada kekuatan yang disembunyikan dalam tubuh ringkinya itu. Orang-orang sempat heran, kemana Agus pergi? Beberapa mengira ia kabur ke kota. Ada juga yang bilang ia diculik jin gunung, tapi kini dia muncul dengan senyum datar dan tatapan yang tak bisa ditebak. Di hari ketiga setelah kepulangannya, Agus duduk di warung kopi dekat balai desa. Di sana, beberapa pemuda kampung sedang berkumpul-kumpul, tertawa keras dan bermain kartu. Salah satu dari mereka adalah Dadan, preman kampung yang sering meresahkan warga. Dadan melihat Agus duduk sendirian, lalu menghampirinya sambil menyeringai. Gus, katanya kamu hilang ke gunung ya? Ngapain ke sana? Hah? Nyari tuyul? Tawa Dadan diiringi cengiran dari teman-temannya. Agus menatap Dadan datar. Kalau saya cari tuyul, ada masalah. Tolong jangan ganggu saya. Dadan menegos. Berani juga sekarang anak emak satu ini mau main otot sama saya. Agus bangkit. Kamu boleh hina diri saya, tapi jangan pernah bawa-bawa ibu saya. Kalau mau bertarung, ayo. Dadan tanpa pikir panjang langsung melayangkan pukulan, tapi secepat kilat Agus menangkap pergelangan tangan Dadan kuat, terlalu kuat, dan satu pukulan dari Agus menghantam rahang Dadan sampai berdarah. Satu hentakan kecil dari Agus itu juga membuat tangan Dadan patah. Semua orang di warung diam. Agus menghampiri Dadan yang sudah tergeletak di atas tanah. Agus menyekat darah yang keluar dari sudut bibir Dadan, lalu menjilat darah itu seraya berkata, saya bukan Agus yang dulu. Dan sejak saat itu, kabar tentang Agus mau mulai menyebar. Dalam beberapa minggu, Agus membersihkan kampungnya dari para preman kecil. Dia tak pernah membunuh, ya belum saatnya, tapi dia akan menghajar setiap orang yang coba mengganggu warga atau menyakitinya. Setiap malam, dia berlatih seorang diri di pinggiran sungai, memperkuat tubuhnya, menguji kecepatannya. Ilmu yang diberikan oleh siluman maung membuatnya bisa bergerak seperti binatang buas, cepat, kuat, dan tak kenal ampun. Tapi semakin lama, dorongan untuk berkelahi semakin kuat. Di dalam dirinya ada suara-suara yang terus berbisik. Cari lawan, lawan yang sepadan, darah, darah, darah. Dia tahu ini bagian dari perjanjian. Ilmu itu haus akan darah, dan jika tidak disalurkan lewat pertarungan, kekuatan itu akan mulai menggerogoti jiwanya. Suatu malam, Agus berdiri di atas bukit, menatap ke arah desanya dari kejauhan. Sekarang, saya sudah menjadi jawara kampung, gumamnya. Tapi ini belum cukup. Aku harus menjadi orang yang tak terkalahkan di sini atau tempat lain. Bogor. Ya, kota Bogor yang tiba-tiba berada dalam benaknya. Pasar-pasar, terminal, preman-preman yang merasa dirinya raja jalanan. Agus ingin menantang semuanya, dan besok pagi dia akan memulai langkah baru, langkah menuju kekuasaan yang lebih besar, langkah yang kelak akan menuntutnya untuk menjadi penguasa. Setelah langit gelap, ketika Agus pun berangkat meninggalkan kampung, dia hanya membawa satu tas kecil berisi pakaian dan sebilah pisau warisan sang ayah. Tak ada pamit pada siapapun. Dia hanya pamit pada ibunya yang masih menangis, harus merelakan anak semata wayangnya pergi mencari peruntungan. Doakan Agus ya, Mak. Agus janji, Agus akan merubah kehidupan kita, dan Agus akan membahagiakan Mak. Pergilah, Nak. Mak doakan kebaikan selalu menyertai langkah kakimu. Agus pergi dulu, Mak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Agus pergi, mulai menyusuri jalanan batu di desanya di dalam hati. Agus meyakinkan diri kepergiannya bukanlah pelarian, ini adalah jalan untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah orang biasa. Dia adalah seseorang yang ditakdirkan untuk berkuasa. Agus terus berjalan sampai pada jalan utama. Dia pun menunggu mobil yang akan melintas untuk mengirim kayu balok. Perjalanan menuju Bogor memakan waktu beberapa jam. Dia menumpang mobil anak buahnya Haji Herdi yang sedang mengirim kayu balok ke Sukabumi. "Tolong rahasiakan kepergian saya. Cukup kalian saja yang tahu," ucap Agus pada sopir dan kernet mobil truk tersebut. Dia tiba di kota Bogor saat pagi mulai menyingkap kabut di antara bangunan pasar tua dan terminal. Suasana ramai, bising, dan penuh aroma khas pasar, campuran bau ikan asin, sayur busuk, dan keringat manusia. Tapi bagi Agus ini adalah arena medan perang. Hari pertama Agus di Bogor, dia menyewa kamar sempit di gang kecil dekat Pasar Anyar. Dia tidak langsung menunjukkan dirinya. Dia menjadi kuli panggul di pasar dan mengamati wilayah tersebut. Siapa yang menguasai pasar, siapa yang jadi penguasa terminal, siapa yang ditakuti, siapa yang hanya ikut-ikutan bergertak, dan tentu siapa yang paling layak menjadi target pertamanya. Setelah 2 minggu, nama-nama mulai jelas. Karta, preman senior yang menguasai parkiran dan pungli di Pasar Anyar. Badannya besar, berkepala botak, dan selalu dikelilingi anak buah. Ujang Betet, spesialis retribusi liar dari pedagang kaki lima, dikenal licik dan cepat tangan. Kombet, penguasa warung-warung malam, terkenal temperamental dan suka membawa senjata tajam. Agus tahu, untuk menguasai pasar, dia harus menyingkirkan mereka, tapi satu persatu. Hari itu, Agus mendatangi pedagang sayur di pinggir pasar yang sedang dipalak oleh Ujang Betet. Si Ujang meminta uang keamanan dengan suara keras dan penuh makian. "Saya bilang apa? Hah? Tiap hari bayar. Ini bukan kebun nenek kamu." Bentaknya pada seorang ibu parubaya penjual daun singkong. Agus berdiri tak jauh dari situ menyimak, lalu perlahan mendekat. "Cukup," kata Agus tenang. "Jangan kamu ganggu lagi ibu itu." Ujang menoleh. Ia menyipitkan mata. "Siapa kamu? Orang baru? Mau so jagoan?" Agus hanya tersenyum tipis. "Kalau memang kamu jago, ayo tunjukin sama saya." Tanpa basa-basi, Ujang langsung menghantamkan tongkat kayu ke arah Agus. Tapi sebelum tongkat itu menyentuh kulitnya, Agus sudah menghilang dari pandangan dalam sekejap. Ujang terjungkal, pipinya dihantam keras oleh pukulan yang nyaris tak terlihat. Darah mengucur dari mulutnya. Ujang menggeliat. Orang-orang yang menonton dari kejauhan terdiam. Mereka baru pertama kalinya melihat ada orang yang berani mengajar anak buah Karta. Agus berbisik ke telinga Ujang yang tersungkur. "Bilang ke Karta, saya tunggu." Tak lupa, Agus menyekat darah dengan tangannya lalu menjilatnya. Keesokan malam, Agus duduk seorang diri di pinggir pos parkiran. Anak buah Karta datang satu persatu mengelilinginya. Lalu Karta sendiri muncul, mengenakan jaket kulit lusuh dan membawa sebatang besi. "Oh, jadi ini bocah kampung yang bikin ribut," gumam Karta. "Kamu pikir ini hutan? Ini kota. Semua ada aturannya." Agus berdiri lalu ia membuka jaketnya. "Kalau mau aturan, ayo kita bikin aturan baru." Seketika pertarungan pun pecah. Tapi itu bukan pertarungan biasa. Agus bergerak secepat kilat. 1 lawan 1, 1 lawan 2, 1 lawan 5. Tubuhnya melesat, menendang, meninju, menghantam dengan presisi dan kekuatan luar biasa. Anak buah Karta satu persatu tumbang. Hanya tinggal sang pemimpin seorang diri.
Karta bertarung habis-habisan, tapi tak ada satupun pukulan yang bisa menyentuh Agus. Sebaliknya, setiap serangan Agus seperti menghantam tulang terdalam. Dalam 5 menit, sang raja parkiran tersungkur dengan tubuh lebam dan nafas terengah-engah. Saya nyerah, lirihnya. Agus membungkuk, lalu berbisik di telinganya. Mulai sekarang, pasar Anyar milik saya. Malam itu, nama Agus Maung mulai menggema di seluruh pasar. Orang-orang mulai membicarakan si kampung yang menggulingkan penguasa dalam semalam. Ditanya menantang, dia menundukkan. Seminggu kemudian, Kombet dan anak buahnya datang menawarkan aliansi. Gus, bagaimana kalau kita bagi wilayah? Lu bisa ambil pasar Anyar, nah gue tetap di warung malam, ucap Kombet. Agus hanya menatapnya tajam. Saya tidak membagi kekuasaan, semua atau tidak sama sekali. Terjadilah duel kembali. Kombet membawa pisau lipat, tapi Agus tak gentar. Di tengah pasar malam, mereka bertarung seperti binatang. Pisau mengenai lengan Agus, tapi tak ada darah yang keluar. Kulitnya keras seperti baja. Ia hanya tersenyum, lalu menghajar Kombet sampai ia pingsan dan menyeretnya keluar pasar. Orang-orang menyaksikan dengan mata terbuka. Tidak ada yang bisa menandingi Agus. Dalam waktu kurang dari sebulan, Agus sudah menguasai 3 wilayah penting: pasar, terminal, dan jalur balap. Dia mengatur pungutan secara rapi. Tidak ada pemerasan berlebihan, tak ada kekerasan terhadap warga biasa. Tapi bagi yang melawan, tak ada ampun. Semakin lama, Agus semakin dikenal para pengusaha lokal. Sebagian merasa takut, sebagian berpura-pura hormat. Dia tak butuh teman, dia butuh kekuasaan. Namun, di balik semua itu, suara itu kembali terdengar. Darah, cari darah. Ini belum cukup. Bunuh, haus. Setiap malam, Agus merasa tubuhnya bergetar, matanya memerah, nafasnya panas. Ia jadi gelisah, mudah marah, dan mulai kehilangan kontrol. Beberapa kali dia memukuli anak buahnya tanpa alasan jelas. Sekali waktu, dia menghajar pengamen hanya karena suaranya mengganggu telinga. Agus tahu waktunya hampir tiba. Kalau dia tidak segera menemukan lawan yang sepadan, maka tubuhnya sendiri yang akan hancur lebih dulu. Hari-hari setelah tumbangnya Karta menjadi momen penting dalam sejarah pasar Anyar. Nama Agus Maung menyebar dengan cepat, tak cuma dari mulut ke mulut para pedagang, tapi juga di terminal, di warung-warung, bahkan sampai ke telinga para polisi yang selama ini tutup mata atas praktek premanisme di wilayah itu. Agus tidak langsung bertindak semena-mena. Dia tahu kekuasaan tidak cukup hanya dengan kekerasan. Dia mulai menata ulang cara kerja di pasar. Suatu pagi, Agus duduk di kursi plastik di depan gudang besar dekat los sayur. Beberapa pedagang kecil datang menghampiri. Wajah mereka masih diliputi ketakutan. Salah satunya seorang bapak tua yang bernama Pak Maman. Maaf Kang, kami mau bayar restoran hari ini, tapi dagangan saya kemarin sepi. Agus menatapnya lalu menggeleng. Pak Maman gak usah bayar hari ini, ujarnya tenang. Tapi biasanya kalau telat, Pak Maman bukan penjahat. Saya cuma minta sama yang mampu aja. Kalau memang hari ini belum bisa, gak usah. Tapi lain kali bilang dari awal. Pak Maman menunduk hampir menangis. Terima kasih Kang Agus, semoga rezekinya makin lancar. Agus di sini membuat aturan baru. Pedagang kecil dan yang jujur tidak dikenakan pungli. Preman lama yang ikut dia harus berhenti mabuk-mabukan dan berkelakuan baik. Siapapun yang ketahuan menyakiti pedagang akan langsung dihukum oleh Agus. Dia membentuk kelompok keamanan semi organisasi yang bernama Maung Pasar. Diisi oleh mantan-mantan preman yang ia jinakan. Mereka mengenakan seragam hitam dan selalu berjaga setiap hari. Tak ada lagi copet, tak ada lagi keributan di jam sibuk. Pasar menjadi tempat yang aman, tapi juga mengintimidasi. Mereka tahu keamanan itu dibayar mahal, kepatuhan mutlak kepada Agus Maung. Namun tak semua orang suka akan perubahan ini.
Beberapa preman lama yang dulu kabur setelah Karta dikalahkan mulai menyusun rencana. Mereka mendatangkan preman dari luar, dari Jakarta, bahkan dari luar kota. Suatu malam, Agus sedang duduk minum kopi sendirian di warung Buati ketika seorang lelaki besar menghampirinya. Wajahnya penuh luka dan bekas borok. Tato di lehernya menggambarkan ular melilit keris. "Jadi lo yang namanya Agus Mau?" tanyanya, suaranya serak. Agus tak menoleh. "Kenapa?" "Kenalin, nama gue Japar. Gue denger-denger lu yang ngerebut pasar dari teman gue, si Karta." Agus meneguk kopinya. "Teman kamu kalah. Apa kamu mau ikutan?" Jafar tertawa kasar. "Gue bukan Karta. Gue biasa bunuh orang. Cuma karena lihat mukanya jelek." Agus berdiri, matanya menatap tajam. "Bagus. Saya juga sudah lama gak basahin tangan saya." Duel pun pecah, warung rusak, meja-meja berterbangan. Jafar menyerang dengan brutal, membawa pisau panjang, tapi semua serangannya mental. Agus menghindar, dia membalas, menendang, menghantam dengan pukulan seperti palu. Dalam waktu 5 menit, Jafar pun ambrol, tulang rusuknya patah. Sebelum pingsan, Jafar sempat mendengar bisikan Agus, "Saya haus darah, tapi kamu tidak cukup enak untuk disantap." Kemenangan atas Jafar membuat posisi Agus makin tak tergoyahkan kini. Bahkan preman luar kota enggan menginjakan kaki di Pasar Anyar. Semua urusan logistik, pungutan, dan perlindungan harus melalui satu nama, Agus Mau. Uang mengalir deras. Agus membeli rumah di pinggiran kota. Dia memiliki mobil dan istri yang cantik serta anak laki-laki yang tampan. Dia pun tak lupa selalu mengirimi uang untuk ibunya di kampung di setiap bulannya. Tapi di balik semua kejayaan itu, ada hal yang selalu mengganggunya, darah dan anak. Setiap malam dia bermimpi berburu manusia. Dia bangun dengan tangan berdarah dan mendengar bisikan halus dalam hatinya, "Darah, darah, cari lawan, kalahkan dia. Aku ingin darah." Ilmu yang ia dapat dari siluman maung kini mulai menuntut dan Agus mulai kehilangan kendali. Malam itu hujan turun dengan deras. Langit Bogor kelam, diguyur angin dan petir menyambar-nyambar. Di dalam rumah mewah 2 lantai milik Agus di pinggiran kota, suasana mencekam, lampu-lampu dimatikan. Hanya diterangi cahaya TV yang menyala. Agus duduk di ruang tamu, bertelanjang dada, tubuhnya penuh luka-luka kecil yang tidak kunjung sembuh. Di tangannya ada sebilah pisau, darah menetes dari ujungnya. Di depan pisau itu tergeletak bangkai seekor ayam kampung tetangganya yang menghilang sejak kemarin. Nafas Agus berat, matanya merah, dadanya bergetar. "Haus, haus." Bisikan itu makin sering terdengar, tapi bukan lagi dari dalam kepala. Sekarang dia mendengarnya dari balik cermin, dari sela lemari, dari bayang-bayang gelap di sudut rumah. "Kamu kenapa, Kang?" tanya Rini, istrinya. "Akang gak kenapa-napa. Jangan cemaskan Akang. Tolong jaga saja anakku," jawab Agus dengan nada yang datar. Suatu pagi, Rini memergoki Agus duduk di kamar mandi, memandangi tangannya yang penuh darah sambil tertawa kecil. Di sebelahnya ada burung mati, seekor burung merpati yang baru saja ia bunuh dengan tangan kosong. "Akang, apa yang Akang lakukan?" Agus hanya menatapnya. "Kamu gak tahu apa-apa. Sudah cukup, Kang. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku. Aku udah gak sanggup melihat kelakuan kamu, Kang." "Jangan pergi." Agus berdiri, suaranya berat, tapi Rini mundur ketakutan. "Lihat Akang sekarang, rumah penuh darah. Akang sering bicara sendiri. Akang bukan Agus yang aku kenal." "Rini, mendekatlah. Aku tidak akan menyakitimu. Aku mohon, ada sesuatu yang harus aku bicarakan denganmu." Dengan takut Rini mendekat. "Jika memang kau benar-benar ingin pergi, tolong jaga Rama anak kita. Jika aku mati kelak, dialah yang akan menjadi penerusku." "Penerus? Jadi preman pasar?" "Bukan, tapi akan mewarisi ilmu yang ada di dalam tubuhku.
Karena dia adalah darah dagingku, bimbinglah dia dan selalu dekatkan dia dengan agama, agar dia berguna untuk agama dan masyarakat. Hanya itu pesanku, dan kau harus berjanji untuk menjaganya. Sebenarnya apa yang terjadi, Kang? Kenapa Rama harus ikut dalam masalah ini? Agus lalu menceritakan semuanya. Dari dia menjadi kuli di desa, pergi ke gunung mencari ilmu, sampai dia akhirnya menjadi pemimpin preman di pasar ini. Tak ada yang ia tutupi, tak ada yang ia kurangi. Aku ceritakan semuanya agar kau mengerti keadaannya. Dan aku mohon, tolong jaga anak kita. Semakin hari, Agus semakin tak bisa mengontrol dirinya. Rini selalu ketakutan dengan keadaan Agus, dan hari itu Rini benar-benar pergi membawa anak mereka yang baru berusia 3 tahun. Agus tidak mengejar, dia hanya berdiri di depan pintu, tubuhnya gemetar menahan tangis karena harus merelakan anak serta wanita tercintanya pergi setelah ia terpaksa mengucapkan talak 3 pada Rini. Hari-hari berikutnya jadi masa penuh kegelapan bagi Agus. Dia jarang muncul di pasar. Anak buahnya gelisah, beberapa mulai kabur takut dengan perubahan sikap sang pemimpin. Agus kerap ditemukan berjalan di tengah malam tanpa baju, hanya mengenakan celana panjang. Kadang ia berjongkok di pinggir pasar mencium bau tanah. Pernah suatu malam dia menghampiri seorang pemuda yang baru saja pulang kerja, lalu berkata, "Darahmu manis." Pemuda itu lari sekuat tenaga. Di dalam rumahnya, Agus mulai mencakar dinding dengan kuku. Dia merasa tubuhnya panas, semakin haus, luka-luka kecil bermunculan. Kulitnya menjadi seperti koreng, keras dan gatal. Matanya semakin merah dan penglihatannya seringkali menjadi gelap total seperti diselimuti kabut. Dan puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Agus terbangun pukul 2 pagi dengan tubuh penuh darah, tapi kali ini bukanlah darah hewan. Ya, itu adalah darah manusia. Sebelumnya, Agus sudah meminta pada anak buahnya untuk mencari dan membeli beberapa kantung darah dari rumah sakit bagaimanapun caranya. Itu belum cukup. Kau butuh lebih. Tubuhmu sudah menjadi milikku. Agus semakin sering meminta anak buahnya untuk membelikan kantung-kantung darah. Dia berubah menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Rumahnya kosong, orang-orang menghindar. Mereka tahu Agus bukan manusia biasa lagi. Sampai akhirnya sang ibu datang dari kampung. Bu Suhaimi dijemput oleh anak buahnya dan menceritakan bahwa anaknya menjadi setan kota. Dengan air mata dan keyakinan, dia datang ke rumah itu lalu memohon, "Agus, pulang ya Gus." Agus yang sedang duduk di lantai dengan mata kosong hanya bergumam, "Mak, Agus haus, Mak." Darah Agus mendidih. Dengan bantuan warga dan saudara-saudaranya, Agus akhirnya dibawa pulang ke kampung. Tapi bukan sebagai pemenang. Ia dibawa, dipasung, dirantai tangan dan kakinya di sebuah kamar bambu tua dekat rumah ibunya. Setiap malam ceritanya menggema seisi kampung. "Haus, darah, lepaskan." Warga desa hanya bisa geleng-geleng kepala. Mereka berkata Agus terkena kutukan ilmu yang ia cari dari Gunung Tengek. Bukan untuk manusia biasa. Itu adalah ilmu siluman, ilmu yang hanya menuntut darah dan nyawa. Sekarang Agus tak lebih dari manusia setengah binatang, dirantai, dilupakan. Hanya ibunya yang masih setia menyuapi, membersihkan luka-lukanya, dan menangis setiap malam. Tahun demi tahun berlalu. Nama Agus Maung yang dulu menggetarkan kota Bogor dan pasar-pasar sekitarnya kini hanya menjadi bisikan yang bergetar di bibir orang-orang tua. Mereka menyebutnya dengan pelan, seperti menyebut nama arwah gentayangan. Jangan kaya si Agus, ilmu tinggi, kalau nggak kuat iman bisa habis seperti dia. Di kampungnya, rumah tua Bu Saimi kini berdiri sunyi. Pohon-pohon tinggi tumbuh liar di sekelilingnya. Di belakang rumah itu, di sebuah bilik bambu beratap rumbia, masih terdengar suara rantai yang bergoyang pelan saat malam datang. Di sana, Agus dipasung, dirantai seperti binatang buas.
Tubuhnya sudah jauh berubah, rambutnya gondrong tak terurus, kulitnya hitam seperti hangus, penuh goresan dan luka terbuka. Matanya bukan lagi mata manusia, merah, liar, kadang menatap kosong, kadang menyala ganas seperti mau menerkam siapapun yang mendekat. Saya mau pulang, kadang ia bergumam lirik. Saya cuma mau kaya. Saya cuma mau keluar dari kemiskinan. Tapi suara itu hanya muncul sesekali, lebih sering. Ia tertawa sendiri, menyeringai sambil menjilati luka di tangannya. Kadang dia mengaum seperti macan, begitu keras hingga warga yang mendengar dari kejauhan merapatkan jendela dan pintu rumah mereka. Suatu malam, Bu Suhaimi duduk di depan bilik. Dia membawa sepiring nasi, sayur, dan air putih. Agus, makan dulu ya. Tidak ada jawaban, hanya suara nafas berat dari dalam. Lalu tiba-tiba suara lirih menjawab, "Mak, saya nyium bau darah." Nafas Suhaimi tercekat, tapi ia tetap mendekatkan piring itu ke celah bambu. "Itu bukan darah, itu sayur asem." Agus tertawa kecil, tertawanya tak seperti dulu. Sekarang penuh dentingan menyeramkan, seperti suara dari dasar sumur. Agus kangen rasa darah. Agus haus, Mak. Tangis perlahan menetes dari mata Bu Suhaimi, tapi ia tak berkata apa-apa lagi, hanya meletakkan piring itu lalu melangkah mundur. Ampunilah anakku ini, ya Allah. Waktu terus berlalu. Beberapa orang dari kampung pernah mencoba mengobati Agus. Ada yang membawa ustadz, ada yang ingin memanggil dukun sakti dari selatan, tapi semuanya gagal. Tak satu pun berani membuka pasungan itu karena begitu didekati, Agus akan mengaum, menggigit, meludah darah, bahkan sempat melukai 2 orang. Akhirnya mereka menyerah dan Agus dibiarkan terisolasi. Beberapa tahun kemudian, Bu Suhaimi meninggal dunia. Kabar itu membuat kampung geger karena tak ada lagi yang akan merawat Agus. Warga berkumpul, bermusyawarah. Akhirnya mereka sepakat bilik itu tidak dibuka. Agus dikurung selamanya dan hanya diberi makan lewat celah. Pada satu malam, terdengar suara dalam ruangan kecil itu. "Kau sudah tak lagi berguna bagiku. Sebentar lagi kau akan mati dan aku akan menitis ke dalam tubuh anakmu. Jangan, tolong jangan anakku. Dia tidak tahu apa-apa. Tolong jangan," jawab Agus setengah berteriak. "Kau sudah melakukan perjanjian denganku dan inilah konsekuensi yang harus kau terima. Jangan, jangan." Agus terkulai lemah. Sudah tak ada lagi nafas dan tak ada lagi suara. Agus mau mati. Pagi itu, udara begitu sejuk. Mina, yang merupakan bibi dari Agus, pergi mengecek keadaan Agus. Setelah ibunya Suhaimi meninggal, Mina lah yang menjaga Agus karena dialah satu-satunya saudara yang selalu peduli dengan Agus semenjak dia kecil. Mina masuk ke dalam gubuk itu. "Gus, Gus, ini bibi." Mina terus-menerus menggoyang-goyangkan bau Agus yang tak merespon panggilannya. Mina pun menempelkan jari telunjuknya ke arah hidung Agus. Tak ada nafas, tak ada udara yang keluar. Mina terperanjat dan mundur ke belakang. Dia melihat tubuh Agus yang sudah tak bernyawa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ia berlari keluar dan segera pulang ke rumahnya. Kang, ada apa? Kamu lari-lari seperti yang lihat setan aja." "Agus, Kang, Agus." "Iya, kenapa sih Agus?" "Agus meninggal, Kang." Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beberapa warga ikut menyusul ke rumah Mina. Setelah melihat Mina berlari dari arah gubuk tempat Agus dipasung. "Aya naon, Mina?" "Si Agus meninggal, Kang." Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Suami Mina pun segera berlari ke musola dan segera mengumumkan, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah saudara Agus bin Suherman pada pagi ini. Bagi warga yang mau membantu silakan datang ke musola." Tak lama warga pun berkumpul di musola. "Kita akan jemput dulu jenazah Agus.
Sebagian tolong ke makam untuk membuat liang lahat. Ucap ketua RT memberikan instruksi. Warga pun bergegas melakukan bantuan setelah menerima instruksi dari Pak RT. Assalamualaikum Rini, ini Bibi Mina. Waalaikumsalam Bi. Ya Bi, ada apa? Jawab Rini di ujung telepon sana. Agus sudah meninggal. Bibi minta tolong kamu antar Rama ya untuk melihat jasad ayahnya sebelum dikebumikan. Innalillahi. Baik Bi, sekarang juga saya berangkat ke sana. Hari itu jasad Agus pun dimakamkan berdampingan dengan makam sang ibu. Rini datang bersama anaknya Rama yang sudah berusia 5 tahun. Acara pemakaman berjalan tanpa gangguan, tetapi tanpa orang lain sadari bahwa di Gunung Tengek, siluman maung itu sedang menatap ke arah desa dengan mata yang tajam dan penuh kepuasan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Wakemot. Jadi penulis asal Jawa Barat nih teman-teman ya, lebih tepatnya dari kota Sukabumi. Dan kisahnya keren banget nih, saya suka banget. Dia seseorang yang hidup susah, lalu untuk mewujudkan, dia bukan pesugihan, bukan apa-apa, tapi dia menganut ilmu ya, yang mana dia ingin menjadi jagoan dan bisa mendapatkan uang dari ilmu yang dia miliki, tapi memiliki konsekuensi yang sangat berat banget ya. Dia memang menguasai terminal, menguasai pasar, tapi di sini dia haus akan darah hingga pada akhir hayatnya dia benar-benar sendirian. Dan di sini bagaimana akhirnya dia harus kehilangan segalanya dan harus berakhir sendirian dalam pasungan. Wah, benar-benar tragis banget ya kisah Agus Maung ini. Dan tapi di endingnya ini bikin penasaran teman-teman nih. Karena dia akan menitis ya, ilmu itu akan menitis, sosok siluman maung atau macan itu akan menitis ke dalam anaknya. Dan apakah Rama ya? Dan apakah akan ada kelanjutannya dari kisah Agus Maung? Makin penasaran aja. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Wakemot atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas kirimannya, boleh dalam bentuk rekaman suara, boleh dalam bentuk tulisan, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seram, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.